Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Nama bang, Bapak Ibu, catam Allah Duyufur Rahman. Ada yang tahu catam Allah? Ada yang tahu catam Allah? Calon tamu Allah yang sedang ditunggu Allah SWT. Bahasanya Duyufur Rahman. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa Bapak Ibu dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi tamunya. Untuk menjadi tamunya tahun 1444 Hijriah ini dalam menunaikan ibadah haji. Tidak semua umat manusia dipilih Allah untuk menjadi tamunya. Tidak semua umat Islam diajak Allah SWT untuk menjadi tamunya. Tidak semua umat beriman diberi kesempatan untuk menjadi tamunya. Jadi Bapak Ibulah yang dipilih Allah SWT untuk menjadi tamunya. Sekarang jutaan umat Islam sudah didaftar menunggu. Sudah daftar, sudah menjadi calon tamu Allah. Tapi karena nunggu-nunggu namanya kotanya ini. Ya, bahkan yang menunggu ini sudah banyak juga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, muka kita di sajadah atau di tikar, boleh dalam keadaan kita beruduk, boleh tidak beruduk, boleh beruduk, boleh tidak beruduk, ya, bahkan boleh dalam keadaan hadap kiblat, boleh tidak hadap kiblat. Pokoknya kita taruh muka kita ini. Silakan nanti dibaca, misalnya kita membaca sama-sama nanti. Kita baca Alhamdulillah jadi. Kalau dalam Al-Quran tadi doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzikni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala waldayya wa na'mala solihan tardoh wa nahilli birahmatika bi ibadika sholihin. Boleh itu, boleh doa Nabi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, silakan ungkapan syukur kita ini benar-benar kita sujud syukur. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang belum, walaupun sudah tidak apa-apa, setiap hari syukur karena insya Allah Bapak Ibu sudah dipilih Allah menjadi catamnya, itu aja dulu. Sudah mampu dan mudah-mudahan akan berangkat. Mungkin karena tertunda aja. Ya, saya dengar ini kebanyakan saya punya tahun yang lalu. Tapi karena kota masalah karena ada COVID ini dipotong kotanya. Ya, caranya tadi nanti seperti duduknya aja kita duduk seperti duduk Robbi Gifirlillah, duduk tawaruk namanya, duduk istiftiros. Nah, pasang niat dulu ya. Dalam hati sengaja aku sujud syukur sunat Allah SWT. Ke posisi sebenarnya ayo, posisi seperti ini dulu. Saya kodekan nanti Allahu Akbar, langsunglah sujud. Kira-kira kita 1 menit, nah baca nanti Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Sudah tolong jangan dulu. Ini kamu sujud, Pak, tolong jangan dulu, karena kamu sujud syukurin, supaya jangan ganggu. Ntar, sujud syukur kita dulu, ayo, sujud syukur Pak. Seperti ini, ya. Niat dulu ya, sengaja aku sujud syukur, sunatkan Allah SWT. Kita bersyukur, Bapak Ibu dapat nikmat yang luar biasa. Insya Allah menjadi tamu Allah SWT. Nanti baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar. Allahumma selesai, insya Allah luar biasa hikmahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Itu jadi sikap kita pertama. Kita sudah menyatakan sujud syukur kita bahwa kita
sudah diberi kesempatan untuk menjadi tamu Allah SWT. Tinggal pelaksanaannya saja ya. Ya. Kemudian salam dan salam semoga tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menghargai haji. Beliau menjamin dalam hadis sahih, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasannya selain surga. Dengan demikian, kalaulah nanti Bapak Ibu semua sudah dapat menunaikan ibadah haji yang diterima Allah SWT, maka surga yang merindukan Bapak Ibu. Surga yang rindu. Kapan Bapak ini, kapan Ibu untuk menempati saya? Kata surga. Ya, jadi luar biasa hikmahnya namanya haji ini. Oleh karena itu sebelum ke sana memang karena kita dituntut namanya untuk memenuhi syarat istitoah. Bahwa haji ini diwajibkan harus ada yang punya syarat istitoah. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ila sabil. Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Istitoah namanya. Istitoahnya pertama mampu dari ekonomi. Karena haji ini jauh di sana. Bukan di Tapak Penanjung. Bukan di Kembang Seri. Tapi jauh ke sana luar negeri. Makkah. Jadi butuh biaya. Biayanya juga tidak tanggung-tanggung. Puluhan juta. Yang kedua mampu fisik. Fisik kita. Karena haji ini kebanyakan fisik. Bukan bacaan. Fisiknya ini. Disuruh nanti tawaf, kita tawaf. Tawafnya keliling Ka'bah. Tawaf keliling Ka'bah. Disuruh nanti sa'i, kita sa'i. Fisik. Bacaan sunat semua. Buku-buku yang di buku Bapak itu semuanya sunat. Fisik kita. Mampu fisik. Kemudian tentunya ada kendaraan. Kendaraan mungkin ada. Tobo itu menyiapkannya. Suatu aman dalam perjalanan, ya, aman dari si peperangan, aman COVID dan sebagainya. Dulu 2 tahun kurang aman. Tahun 2020 tidak aman, tidak ada dipanggil. Tahun 2021 hanya sebagian, paruh. Tahun ini insya Allah akan kembali lagi. Namanya ya aman di perjalanan. Sudah itu bagi wanita harus ada mahramnya. Ya minimal nanti ada yang membawanya, menanggungnya. Kalau memang bukan suami, boleh orang lain. Misalnya, katakanlah ada suami istri yang kita semacam penompangan lah untuk ini. Untuk mahramnya. Lalu kemudian tersedia kota namanya. Kota ini sekarang ini, kota ini persoalan. Artinya ada jatah. Jatah untuk benteng ini sekitar 100 lebih dikit. Walaupun orang benteng misalnya kita kira-kirakanlah lebih dari berapa ratus ribu, mungkin 300 ribu, 400 ribu. Tapi hanya diberikan kesempatannya 100 ribu orang. Bukan 100 ribu. Apa namanya? 100 sekian. Tidak banyak. Berapa? Harus ini. Dikit sekali. Oleh karena itu kesempatan ini, karena kita dipilihnya. Jadi ada namanya kota. Persoalan sekarang kotanya sangat sulit. Kalau di Kota Bengkulu, daftar sekarang bisa berangkat 60 tahun akan datang. Kalau kota persoalan kemarin. Atau paling dikit 30 atau 20 tahun. Di Benteng masih sekitar 10 tahun ada kotanya ya sebenarnya. Ini memang masih ini. Nah, itu. Lalu kemudian bahwa satu diantaranya istilah itu mampu memahami manasik haji. Mampu memahami manasik haji. Sebelum berangkat kita harus tahu dulu bagaimana caranya, tata caranya, namanya manasik haji. Syukurlah di Benteng ini disiapkan oleh Pak Adnan dan kawan-kawannya, ada namanya KBH Arafah. Syukur, maka manfaatkan ini, manfaatkan kesempatan yang baik ini. Ya, nanti bagian saya tidak melihat debat, memang kata Pak Adnan seluruh ini katakanlah masalah haji ini. Tapi nanti bagiannya di sini, saya di sini, dan di sini.
Ini bahannya punya. Jadi ini intinya. Tapi sebelum ini, sebelum Bapak Ibu berangkat, saya ingin menyampaikannya dulu. Katakanlah mulai dari rumah, dari Benteng ini nanti sampai ke Padang, sampai ke Jeddah, atau sampai ke mana, sampai langsung nanti, atau galo-galonya lah ini nanti. Saya mantap. Ya, saya mantap. Ada kadang mungkin dikulangi lagi. Ya, jadi intinya mulai sekarang, ya makanya saya ungkapkan dari rumah. Dari rumah, tapi katakan mulai sekarang. Pertama, mantapkan dulu niat kita. Mantapkan niat kita, luruskan niat kita lillahi ta'ala semata-mata akan menurut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena rukun Islam, siapa yang sudah mampu tidak menunaikan ibadah haji, Allah menunggunya 5 tahun. 5 tahun. Ketika juga dia tidak mau mendaftar, nanti sampaikan kepada tetangga, kepada kawan, dia tidak mau mendaftar, maka Allah menunggunya 5 tahun. Namanya tidak juga mendaftar, dia mendaftar juga ya. Kalau kota bukan urusan kita. Tidak mau mendaftar, lalu Allah mahrum. Andai kata dia meninggal dunia, 5 tahun meninggal secara Yahudi dan Nasrani. Itu. Makanya kalau tidak haji, kalau dia mampu, dia nggak meninggal nanti, tapi ya dia nggak sudah keluar dari imannya, maka dia mati Yahudi atau Nasrani. Maka sebelum ini mantapkanlah niat kita sekali lagi untuk menuju panggilan Allah SWT. Bukan tujuan kita nanti supaya pulang selesai haji atau ibu haji. Kalau itu tujuannya nanti berhentilah itu berangkat. Tapi karena Allah SWT. Ya. Jadi intinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah itu mulai sekarang dan mudah-mudahan juga perbekalan kita harus halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Ini yang paling penting Pak Buya. Jangan hasil menipu, jangan dari hasil mencuri, jangan hasil dari korupsi dan sebagainya. Atau selama ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah halal pencariannya, tapi jangan bawa harta anak yatim, katakanlah orang miskin atau hak sabilillah. Artinya begini, di dalam harta pencarian kita itu ada terkandung hak orang lain. Kalau sudah Bapak Ibu mampu, tapi menurut saya Bapak Ibu sudah digolongkan mampu, karena untuk biaya pendaftaran saya 25 juta, lah nanti katakanlah diperkirakan nanti mungkin hampir 40 jutaan, karena saya akan naik lagi. Itu sebenarnya 40 juta itu karena dibantu oleh pemerintah. Sebenarnya kalau tidak dibantu oleh pemerintah, itu perjalanan haji sampai 80 jutaan itu. 80 jutaan. Tapi karena dibantu nanti subsidi, maka mungkin nanti tambah 15, mungkin ya. Tapi kita dengar dulu nanti pengumuman, 25 juta sudah disetorkan, kemudian nanti tambah-tambah lainnya, maka dalam 1 tahun ini diperkirakan. Ya, menurut saya kalau orang sudah mampu, maka yang mampu menaikkan haji, rukun kelima, dia harus sebenarnya mampu sebelumnya. Mampu menaikkan rukun-rukun Islam yang lainnya, mulai dari syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, zakat ini. Mungkin diantara Bapak Ibu belum mengeluarkan semacam zakat dari sini. Sebenarnya bukan dari zakat enggak, tapi karena zakat pencarian, setiap tahun kita, kalau sudah kira-kira punya pencarian, nanti kalau dikurkan dengan ngas, misalkan dengan harga emas sebanyak 85 gram emas 1 tahun pencarian kokotor, maka sudah wajib menunaikan zakatnya 2,5%-nya. Saya yakin di waktu Bapak Ibu dulu mendaftarkan, mungkin ada yang 5 tahun yang lalu, ya tak? 5 tahun yang lalu belum ditunaikan zakatnya ini, maka sebelum berangkat tunaikan dulu. Karena kita dituntut membersihkan diri. Membersihkan harta kita, ya. Nanti membersihkan diri kita dengan kita istighfar, membersihkan harta kita dengan namanya zakat. Jangan bawa ya harta katakanlah orang-orang miskin, jangan bawa harta fisabilillah yang di harta Bapak sekalian. Jadi jangan mencuri. Soalnya jangan curi harta kita dalam harta kita. Paham maksudnya? Jangan mencuri ya, di harta kita.
Karena tidak dikasih. 2,5%-nya bukan hak kita. Maka terutama nanti, ya minimal ya, yang 25 juta itu kalau belum selama ini disakati, zakatkan dulu 2,5%-nya. Jadi kira-kira 750.000 rupiah. 750.000 rupiah. Kalau nanti misalnya diberikan 40, sudah 40 jutaan nanti, 40 jutaan mungkin pengeluarannya dan sebagainya. Ketika memenuhi haji ini mungkin nanti kan tambah-tambah semua. Semua uang biaya yang terkait dengan haji ini mungkin ya, sampai nanti mungkin lebih kurang 40 juta. Karena nanti mungkin akan menambah lagi kita. Akan misalnya mungkin ada yang doa lagi, ada yang beli pakaian lagi, ada dan sebagainya itu mungkin 40 juta akan habis. 80 juta nanti keluarkan 1 juta untuk zakatnya supaya bersih. Nah ini itu bersihkan harta. Hasil itu membersihkan dosa-dosa kita dulu. Sebelum berangkat, mulai sekarang perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT. Karena semua kita punya dosa. Saya banyak dosa. Bapak-bapak punya dosa, ibu punya dosa. Tidak seorang pun di antara kita punya dosa. Sebelum berangkat, mulai sekarang banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT. Ya, mungkin ada kelalaian kita, kelalaian dalam sholat, kelalaian dalam macam-macam lah. Maka banyak-banyaklah berdoa, beristighfar sebelum berangkat ke tanah suci. Ibadah suci ini harus benar suci kita, suci segala hal. Nah, sekarang mulailah kita istighfar di sini, ya, supaya mulai hari ini habislah dosa-dosa kita, guru dosa kita. Mari sama-sama dulu. Kalau Quran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau Quran. Tapi kalau kita sama-sama pakai nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa natubu ilaih. Ya. Mari sama-sama lah. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Apa ini? Agak semangat. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan hari ini dosa-dosa kita sudah diampuni Allah SWT. Maka setiap saat, kalau perlu setiap hari minimal bacalah astagfirullahaladzim 70 kali. Syukur sampai sekali, syukur lebih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya bersihkan dulu kita sebelum berangkat. Nah, baik. Jadi pada kesempatan ini ya, yang jelas materi saya di sini tadi Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, namun sekilas sebelum ke sana saya ingin menjelaskan supaya lebih mantap. Mungkin sudah menjelaskan. Jadi sekarang ini kita sudah dalam keadaan katakanlah sudah siap jasmani, rohani kita untuk berangkat menuju tanah suci itu. Nanti perjalanannya mulai dari rumah, ya, mulai dari rumah memang penting. Sini tergambar ini, ya. Setiap mau berangkat, termasuk dalam ini mulai sekarang lah. Setiap mau berangkat, ya, katakanlah dari rumah ke sini ataupun dari sini nanti ke rumah dan sebagainya, banyak-banyak mengucapkan talbiyah. Tadi sudah baca, ya, talbiyah itu semacam istilahnya kesungguhan hati kita, kebersihan hati kita, kesucian hati kita. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika la. Itu kan ungkapan dalam kita. Ya, dari perbanyaklah ini sebelum nanti berangkat dari rumah. Misalnya sudah tentukan kita akan berangkat dari rumah, lakukan dulu sholat safar 2 rakaat. Sholat safar. Ya, sholat safar ini sangat penting sekali. Nanti ada doanya di situ nanti. Sudah sholat safar nanti baca talbiyah, kemudian berangkatlah nanti ke asrama haji. Setelah asrama haji nanti kapan naik ke pesawat, mulailah baca doanya juga. Mulai baca doa supaya nanti kendaraan ini jangan sampai lupa. Minimal nanti Bismillahirrahmanirrahim atau nanti dibaca di sana. Sekedarnya aja. Ini ya. Lalu kemudian kita nanti berangkat ke Padang. Di sini Padang. Padang ini karena namanya embarkasi nih. Ini sebenarnya dari Padang ini belum tentu langsung ke Madinah. Itu siap-siap. Ini bukan karena ini ya. Mungkin perjalanan pahanan. Tapi sebenarnya dulu dari Padang kita dulu ke sini. Ke Jeddah. Ke King Abdul Aziz. Ya, ini gambarannya. Saya tambahkan dikit. Dari Padang namanya bandara embarkasi dari Padang satu ke sini ke Jeddah kan ke Jeddah biasanya, tapi ke Bengkulu memang kebanyakan Bengkulu ke sini dulu, jarang ke Madinah. Tapi memang akhir-akhir ini kebanyakan ke Madinah langsung. Ini untuk kita siap nanti. Jadi dari sini ke Jeddah ini dulu atau dari sini ke ini di dalam perjalanan kita dapat dipastikan karena waktu 10 jam. 10 jam dari sini ke sini atau 10 jam ke sini. 10 jam dari sini sampai sini. Itu 10 jam dapat dipastikan kita akan sholat di pesawat. Nah ini, mungkin sudah dipelajari ya. Sudah. Ada namanya sholat di pesawat. Sholat ini tidak boleh tinggal. Dalam keadaan bagaimanapun, mulai sekarang sholat ini utamakan. Jangan pernah tinggal sebelum kita kan. Karena awal yang pertama ditanya dari kiamat sholatnya. Jika sholatnya beres, maka semua ibadahnya beres. Jika sholatnya tidak beres, termasuk dan semua ibadahnya, termasuk aja terima Allah SWT. Oleh karena perhatikan, maka di dalam ini nanti, dalam pesawat ini, kita dituntut sholat. Sholat namanya dalam pesawat ini, ya, di samping di jamak qasar, tetapi juga kita mulai tayamumnya juga, ya, mungkin tidak seperti biasa kita menggunakan air tayamum. Sekedar kita misalnya nanti dibuka kursi kita, tangan kita macam gini, atau situ, nanti dihapuskan ke muka kita, mungkin sudah dipelajari itu. Sekedarnya aja. Lalu sholatnya tidak di kursi, hadap kemana pesawat? Namanya sholat di dalam pesawat, sholat di dalam kendaraan. Ini penting. Maka latih-latih dulu itu, supaya nanti jangan sampai kaku dalam pelaksanaannya. Sudah belum nih di dalamnya? Nah, saya gambarkan dikit supaya nanti siapa tahu nanti ada yang lupa, karena itu penting sekali. Oh belum ya? Belum ya? Nanti biarlah, nanti akan nih. Jadi ya pelaksanaannya nanti kita duduk di kursi. Duduk di kursi, ya mungkin nanti akan ini. Cuma maksud saya jangan sampai nanti tinggal sholat. Memang di dalam perjalanan namanya musafir. Dalam musafir ada rukhsah. Rukhsahnya di jamak qasar, pelaksanaannya juga duduknya hanya tayamum. Tayamum tanah yang berdebu, di mana saja ada debu. Misalnya sekedarnya aja kita. Jadi mudah pelaksanaannya. Pasang niat, ngajak aku tamu dalam hati. Sini, berapa sedikit? Lalu kamu kasih kali, ya, kini sini, selesai. Kemudian tangan pun sedikit. Tangan misalnya ini kan. Nah, sini, udah itu nanti ke sini ke ini deh. Ini gambar aja supaya nanti kita tahu nanti ini ya. Selesai, tinggal kita nanti misalnya mau sholatnya dalam keadaan duduk. Misalnya ini kursi kita. Kursi. Allahu Akbar. Apa subhanallah azim. Sami Allahu hamdah. Sujud nama macam ini.
Macam ini juga. Hampir sama tadi, rukuk dan sujud. Cuma gak dekat. Udah itu duduk lagi. Duduk, sujud lagi. Tegak lagi. Tegaknya macam ini. Di kursi. Yang namanya rusuh. Pergunakanlah rusuh itu. Ya. Namanya di samping katakanlah pelaksanaan demikian, boleh juga dijamak. Jamak artinya mengumpulkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu. Ada qasar dari 4 rakaat jadikan 2 rakaat. Nah ini 4 rakaat jadikan 2 rakaat. Nah kemudian di pesawat mohon maaf karena tidak boleh menggunakan air. Nanti sampai dia kita cebok juga menggunakan tisu supaya jangan sampai ini ya. Apalagi mohon maaf ini ya, yang belum pernah melaksanakan pergi kemana-mana. Saya kira-kira 2 minggu lagi, mohon maaf, ketemu satu pesawat saya dari Jakarta, kebetulan saya ke Jogja 2 minggu lalu, ada jamaah umroh dari Muko-Muko. Sudah sampai Jakarta, akan ganti pesawat. Kemudian di Jakarta di bandara, kan ada tempat berwudu sana, tempat ini, WC. Dia pun pergi ke WC. Sudah itu mohon maaf, tidak tahu dia bagaimana. Sudah dia buang air itu, dia ini tidak ada air. Ini dia juga yang disiramnya. Udah itu ada siram-siram macam itu, biarkannya saya situ. Betul saya mau masuk, tunggu dia masuk. Nggak apa-apa. Wah, apa-apa sini dulu. Itu tuh tempat di ini. Bagaimana? Ini pencet ini kata, pencet ini. Keluarlah air. Kotorannya banyak, dan dia hampir muntah saya. Nah ini, hampir muntah saya. Jadi pencet ini kata saya, pencet ini keluar. Oh, bigalnya anak boykon ya, bigalnya. Sampai dia mencatatkan ini, alhamdulillah. Ini juga nanti jangan ke dalam pesawat, jangan malu bertanya. Kalau perlu tolong, apa namanya, ada mungkin pembimbing, ketua rego atau mungkin nanti dengan pramugarinya. Ini gambaran kita sudah sering mengurus supaya jangan sampai nanti kita memudaratkan orang lain. Nah ini, jadi dalam perjalanan dapat dipastikan kita akan sholat itu jangan sampai ini. Nah sampai nanti kita di Jeddah ini, kalau Jeddah ini ada masalah dikit, ya, karena nanti kita namanya mikotnya. Mikot itu tempat mulai kita memasang niat dan sekaligus mulai kita memakai pakaian ihram itu. Pakaian ihram itu, ya, semua bagi laki-laki nanti ada, mungkin sudah diperagakan itu, hanya pakaian ihram kita, laki-laki semua ditanggalkan, tidak boleh pakaian berjahit, ya. Mungkin nanti kalau di Jeddah ini maksudnya ini, kalau selama ini ada di Lam-Lam namanya, Lam-Lam itu kita di atas pesawat. Tapi ada fatwa ulama terakhir bahwa sekarang untuk mikot kalau kita ke sini duluan, disinilah di bandara ini. Ya, tapi kalau misalnya kita kemana enak. Dari sini, tadi sudah gambarkan dari sini ya, kita nanti pakai ihramnya di Madinah. Mandi ihram dan sebagainya, enak kita sana, melaksanakan sunat-sunatnya. Nanti di sini kita mandi ihramnya, katakanlah di apa namanya di Madinah mandi ihramnya misalnya, langsung kita pergi nanti ke Bir Ali. Nah di Bir Ali ini, disinilah mulai nanti kita sholat ihram 2 rakaat, sholat sunat ihram 2 rakaat di Bir Ali ini. Nah sekaligus sudah pakai ihramnya, lalu naik ke bis. Dari bis itulah sebelum mulai kita berniat. Ya. Labbaik Allahumma umroh. Karena dari sini kita mulai umroh. Labbaik Allahumma umroh. Boleh labbaik Allahumma umratan boleh. Atau na umratan wahramtu lillahi ta'ala boleh. Tapi diucapkan nih, salah satunya niat yang diucapkan adalah ketika haji itu. Labbaik Allahumma umroh. Karena dalam pelaksanaannya kita nanti akan haji dan umroh. Ya. Sebelumnya untuk mantapnya ini kita ingatkan amalan haji itu ada 3 besar. Amalan haji 3 besar. Satu namanya bersifat rukun. Yang kedua bersifat wajib. Yang ketiga bersifat sunat anjuran. Nah, amalan yang bersifat rukun wajib ditunaikan.
Wajib ditunaikan. Tidak boleh tinggal. Tertinggal satu, hajinya tidak sah dan tidak bisa diulang lagi. Ngulangnya tahun depan kalau ada kesempatan. Tapi untuk tahun depan akan sulit lagi. Kotanya puluhan lagi, pitihnya lah banyak habis. Ya, maka jangan sampai tertinggal. Rukun-rukun haji, rukun umrah tidak boleh tinggal walaupun satu. Nah, sekedar ingatkan kita, ada yang masih ingat berapa rukun umrah? Jumlahnya saja. Ada yang masih ingat Pak Bu? Oh, rukun umrah berapa? Rukun umrah ada 5. Rukun umrah itu ada 5. Saya ulangi, rukun umrah ada 5. Dan mudah-mudahan harus ingat. Supaya nanti siapa tahu. Kita belum tentu nanti ketika kita melaksanakan haji ini akan bisa rame-rame macam ini. Akan bisa utuh 1.000. Belum tentu. Siapa tahu nanti terpisah aja. Sejengkal aja akan payah carinya. Maka kita harus mandiri. Maka pelajari dulu. Supaya mantap. Jadi rukun umroh itu ada 5. Tidak boleh tinggal. Pertama tentunya ihram tadi. Ihram itu artinya niat dan pakaian. Ya, rukun umroh itu niat dan pakaian. Pakaian kita dan niat kita itu disebut dengan rukun umroh. Yang pertama, namanya ihram. Yang kedua, tawaf. Tawaf di Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Misalnya, katakanlah ini Ka'bah ini misalnya 4 segi, kita keliling sebelah kiri kita, ya. Yang penting keliling itu. Baca-bacaan semua buku-buku dan sunat. Keliling macam ini. 7 kali keliling. Kelilingi Ka'bah. Nah, 7 keliling. 2. Yang ketiga, sa'i. Arti sa'i ini jalan dari Bukit Sofa ke mana? Bukit Sofa, Bukit Marwah bukan sama dengan Gunung Bungku. Tidak. Bukit ini namanya bukit. Itu batu melandal masjid itulah. Misalnya ini Bukit Sofa. Misal ini, supaya Bapak dapat gambaran, dari ceramah-ceramah ini dapat gambaran mudah-mudahan ya. Ini misalnya Bukit Sofa. Itu gimana? Jalan aja. Jalan, cuma nanti ada pilar hijau, ya lari-lari ke itu, bagi laki-laki dan juga. Ya, bacaannya misalnya, Rabbi ghfir warham wa taqarrab wa tajawaz ammata. Itu sunat. Ya, sampai nanti di sini lagi, sampai nanti di sini nama Marwah. Marwah dihitung 1 kali. Nanti dari sini lagi dihitung 2 kali. Dari sana lagi sini 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan terakhir nanti sini. Ya, ini namanya sa'i. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Sampai sini sa'i, ya. Ini ya, yang ketiga sa'i, yang keempat nanti sudah saya yang ketujuh, talul namanya gunting rambut. Tapi bukan kita menguntingnya, nanti digunting oleh yang sudah digunting. Ganti-gantian. Tapi bukan ganti-gantian nama. Misalnya, saya nanti menggunting Bapak. Tapi persyaratnya orang itu gunting. Saya gunting misalnya Bapak ini 2 kali. Nah, Bapak menggunting dia, boleh nanti menggunting istri dan semuanya. Ya, namanya menggunting rambut. Tapi bukan kita mengguntingnya. Yang guntingnya adalah orang lain. Namanya talul. Kelima selesai. 6. Namanya tertib. Selesai umrah kita. Nah, sudah selesai umrah kita, kita berada nanti di Makkah ini, katakanlah biasanya yang pertama 28 hari. Nunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti kita berangkat dari Makkah ini, ya. Kita di penginapan, di hotel, nanti ke sini. Untuk besoknya ini kita namanya itulah puncak haji. Ya. Namun sebelum kita di sini, tadi umrah selesai, hajinya belum. Dari sini nanti tanggal 8 Zulhijjah ini kita masang niat lagi, pakaian ihram lagi, ya, pakaian ihram lagi, masang lihat lagi di hotel, labbaik Allahumma hajja. Labbaik atau mahajjan boleh. Atau nawaitul hajja wa ramtu lillahi ta'ala.
Ya, niat di sini di Makkah di hotel, di penginapan kita niat untuk haji. Tadi untuk umroh karena dua hal kita lakukan, umroh dan haji. Kalau kita lakukan umroh duluan, namanya haji tamattu. Haji tamattu. Kalau lakukan haji duluan, namanya haji ifrad. Dalam pelaksanaan haji ini juga ada 3 caranya. Ada namanya secara tadi tamattu, umroh dulu baru haji. Kalau haji dulu baru namanya umroh, itu namanya haji ifrad. Tapi itu berat. Lalu haji qiron sama-sama. Tapi kebanyakan kita, dan mudah-mudahan itu yang dianjurkan nanti, kita coba mengambil haji tamattu. Umroh dulu tadi, seperti tadi, baru nanti haji. Walaupun dengan tamattu itu harus bayar dam. Dam insya'ah namanya, bukan karena kita melanggar, tapi karena kita mengambil yang bersenang-senang. Mengambil yang ringan, tamattu artinya bersenang-senang. Tapi kewajiban kita nanti membayar dam, memotong kambing. Motong kambing 1 ekor kambing. Kalau memang tidak mampu nanti boleh puasa, cuma harus sana 3 hari, di sini nanti 7 hari. Maka nanti persiapkan juga ada biayanya, kita hanya tamattu. Bahwa biayanya di sana kambing itu kira-kira 300 real. 300 real. Kalau kira-kira rupiahkan dengan rupiah kita, 300 real sama sekarang 4.500. Kira-kira inilah. Ya 10 sampai 12 jutaan lah kira-kira itu. Apa bukan? Siapa namanya? 1.200.000 tahu 1.500 lah kira-kira. Tidak sampai 2 jutaan itu. Ini namanya nih. Nah, sudah dari sini yang talbiyah. Dari sini kita sudah memasangnya tadi, kita talbiyah nanti sampai ke Arafah ini. Di Arafah ini kegiatan yang pertama adalah inti haji, ya sebagai rukun haji ya. Saya jelaskan dulu. Kalau tadi rukun umroh ada 5 macam, rukun haji ada 6 macam. Ini penting ya. Tolong ingat-ingat, jangan sampai tinggal rukun haji 6 macam, tertinggal 1, hajinya tidak sah. Tidak ada obatnya kecuali ngulang tahun yang akan datang. Maka jangan tertinggal rukun haji. Yang pertama, rukun haji yang pertama, sama dengan tadi, ihram. Ihram artinya sekali lagi, pakaian haji, ini bukan pakaian haji. Pakaian ihram itu pakaian ihram, ya, sekaligus niatnya. Labbaik Allahumma hajjan, tadi sudah yang pertama. Lalu yang kedua, ukuf nanti di Arafah. Ini ukuf di Arafah. Kalau umrohnya tadi yang kedua, tawaf. Ini tidak ukuf dulu. Ukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ukufnya, cara pelaksanaannya ukuf di sana, ya. Kita paling enak di sana, buat tenda. Di buat tenda setelah zuhur dengan asar, zuhur dan asar nanti jamak qashar. Ya. Zuhur dan asar dan jamak qashar, ada waktu zuhur, mulailah ukuf sana, dengan jalan kita nanti dengan jemaah, tapi dibimbing nanti, berjamaah, jamak qashar, atau jamak dan di qashar. Zuhur dan asar dijadikan satu. Di qashar tinggal 2 rakaat, ya. Sholat zuhur 2 rakaat, misalnya begini, tapi berjamaah misalnya, ini sholat zuhur ini. Dalam hati niat kita, sengaja aku sholat zuhur, jamak qashar. Dihimpun dengan asar, jamak takdim ya. Jamak takdim dihimpun dengan asar, 2 rakaat mengikut imam, karena mengikut imam nanti itu. Ya, sholatlah seperti biasa 2 rakaat aja. Dan seterusnya nanti 2 rakaat, setelah itu sholat asar lagi. Ya, sholat asar dari 2 rakaat. Ya, seperti tadi. Nah, sudah itu nanti, sudah selesai kita mulai hukum ini. Hukumnya caranya dengan kita berzikir. Zikirnya misalnya, itu di buku itu yang paling enak macam itu. Jadi di buku-buku Bapak sekalian ada ininya, kita dibimbing bersama-sama. Misalnya doa ukuf ini ya, ini sudah dibuat di sini, mungkin sama dengan ini, cuma saya lebih supaya memudahkan aja ini. Ini dia, ada doa ukuf ya. Kita bersama-sama, mari sama-sama lah kita ungkapkan dulu supaya dapat bayangan. Kita di bawah tenda. Sekarang di bawah tenda.
Semua nanti jamaah haji, semua sudah di Arafah, di bawah tenda. Tapi sana katanya sekarang ini tahun lalu udah enak, udah ada kasur sendiri. Kalau dulu terpal itu aja di situ, terpal bis satu. Maka kita kadang-kadang bawa tikar, bawa bantal apa namanya. Nah ini misalnya sana ya, saya akan bacakan dulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Sampai sekali. Ya, suatu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kapasitas macam ini. Dibaca-baca ini ya. Sama-sama lalu nanti diartikan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamda. Ya 3 kali. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa ala kulli syai'in wa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3 kali dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampailah dolin misalnya. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai sekali. Sudah itu Allahumma inni as'aluka bi wajhikal karim wa judikal karim wa bi ismikal azim an tusalli ala sayyidina Muhammad anta wa bilana liwaldaina wa liwaldana wa iwatina wa qabraina wa liman hopo. Ini agak panjang ini dibaca-baca. Syukur kalau sudah dibaca, nanti baca artinya. Ketika itu kita menangis. Tidak bisa menangis, tidak bisa baca artinya. Kita menyadari. Selama ini mungkin menyadari kita, ya. Mungkin banyak dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa kita sekarang sebagai hamba Allah. Apalagi ya. Maka hampir semua jemaah. Apalagi yang pertama kali atau yang sudah berkali-kali. Ketika nanti melihat Ka'bah. Wih, luar biasa bangunan Ka'bah itu wibawanya kepada kita. Kita merasa kecil berhadapan dengan Ka'bah. Ya, misalnya ini Ka'bah, ini Ka'bah ini. Oh, bukan Ka'bah ya. Jadi baru kita melihat Ka'bah pertama duanya. Ya, misalnya kita pandang macam ini, nanti baru masih orang pandang macam ini. Ya, dipanjang mainnya apalagi kita tambah doanya. Ya, kan di situ ada doanya itu, baca ya. Ini misalnya Allahumma sidi hadzal baita tasliman wa ta'ziman wa takriman wa baha. Wa Allahumma in tadai. Jadi doanya kita baca itu biasanya menetes air mata kita. Menetes air mata kita mencari kebesaran Allah SWT dan puas batin kita merasa puas. Merasa puas batin. Sehingga walaupun pitih kita banyak habis puluhan juta habis. Tapi setelah itu merasa tidak seberapa. Perasaan batin luar biasa. Tidak ada yang merasa rugi. Walaupun banyak habis. Allahumma sidi hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa kariman wa mahabah. Bahasanya ada luar biasa. Baru melihat tanda kebesaran Allah SWT. Kita kan selama ini ketika kita sholat hanya hadap Ka'bah, ada kiblat. Tidak tahu bagaimana bentuknya ditawan. Sekarang sudah di hadapan kita. Jadi itu luar biasa. Nah, itu tadi ketika kita wukuf, ini dibaca-baca. Arti wukuf sekali lagi pengertian wukuf berada di Arafah. Berada di Arafah yang jelas waktunya dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti menjelang maghrib. Sudah menjelang maghrib ini nanti kita namanya bergerak ke Musdalifah. Ini jarak ditentukan sini 9 kilo. Ya, dari sini ke sini 9 kilo. Dengan mobil, kita diangkat dengan mobil nanti. Sudah diantar ke sini, mobil lagi kembali. Namanya sistem taruh dudi. Taruh dudi namanya. Antar dari jamaah sini, bawa ke sini. Hanya ini kan kita dikendalikan. Bukan kita cari mobil, dikendalikan. Sampai di sini, ya. Kita harus dari sini untuk mabit. Arti mabit itu berada. Atau bermalam di Musdalifah. Ada lagu-lagunya, bermalam di Musdalifah. Tapi kita maksudnya berada di Musdalifah ini setelah tengah malam. Jadi walaupun misalnya diantar kita dari Arafah ke sini misalnya sudah Isya, mungkin makan waktu
kira-kira setengah atau 1 jam lah, mungkin lebih, karena macet. Nah di sini misalnya nanti ada ngajak kita, sudah misalnya baru jam 11, ayo kita ke Mina dulu. Jangan mau. Persyaratannya di Musdalifah ini sampai tengah malam. Minimal sampai 16, baru bergerak di sini, nanti baru ke Mina. Nah, kegiatan di sini, kegiatan di Musdalifah ini untuk memungut kerikil. Mungut kerikil, ya. Bermalam di Musdalifah, kegiatan di sini malam-malam itu cari kerikil. Sudah banyak diserahkan di sana, ya. Carilah kerikil sekitar 70 lebih lah. Karena nanti kita akan melontar, ya. Jadi di Musdalifah ini, kegiatan di Musdalifah namanya mabit di Musdalifah, bermalam tapi ada kita cari kerikil. Kerikilnya sebesar lah, atau paling besar sebesar ibu jari, kecil aja. Ya. Cari nanti kita 70 lebih lagi sedikit, karena nanti kan kita banyak menontar ini. Nah di Musdalifah ini sekali lagi malam di sana ada kegiatan malam, tidak harus tidur. Andai kata kita baring-baring boleh, tapi ketika kali baring-baring nanti jangan sampai namanya ihram bapak itu menutup kepala, ya, tidak boleh. Ibu jangan sampai terturunkan. Kadang ingin kadang-kadang ini banyak jamaah tidak tahu dia, kan di sana kita tidak pakai baju, sekedar pakai ihram, memang dingin. Tapi di sini ya, sampai di sini boleh. Ihram kita bawa sampai sini, diambil misalnya dari itu. Ini juga jangan sampai menutup mata kaki bagi bapak-bapak. Ini untuk jangan mata kaki. Ihram ini jangan sampai menutup mata kaki. Walaupun dingin tapi tidak apa-apa. Dan di sana untuk maklumi di Musdalifah tidak ada tenda. Dia tendanya langit. Lantainya aspal. Tapi luar biasa. Sepanjang zaman Rasulullah, semenjak ada Rasulullah, ketika bermalam di Musdalifah belum pernah hujan. Andai kata mungkin pernah hujan di sana kan mati jamaah al-ghail. Karena dingin. Tidak ada apa-apa. Pokoknya itulah. Namanya Arafah, padang yang luas atau tanah yang luas, tidak ada apa-apa, ya. Tapi belum pernah hujan. Nah, cuma nanti siapa tahu kita berpercayaan bawalah payung nanti, bawa payung, siapa tahu hujan masih ada ini, ya. Belum pernah hujan di sini. Jadi dua kegiatan di sini sekali lagi bermalam, tapi tidak harus 1 malam, setengah malam jadilah. Silakan tidur, silakan istirahat, silakan, tapi sambil kegiatan mencari batu-batu kerikil kita. Nah baru ya malam itu berangkat ke sini, ke Mina ini. Berangkat ke Mina, ya. Di Mina ini ada 3 kegiatan. Pertama tentunya kita untuk bermalam di Mina. Nanti bermalam di Mina. Wajib bermalam di Mina. Kegiatan yang kedua nanti melontar. Nah tanggal 10 nanti setelah dari Mina ini, ya, kita setelah sholat subuh, tapi kita tidak usah setelah sholat subuh, tunggu komando lah. Karena kalau sholat subuh memang waktu utama, orang ramai-ramai di sini. Hampir semua dari Arab Saudi, katakanlah 2 Arab Saudi, kebanyakan orang mengambil waktu utama. Waktu utamanya ba'da subuh untuk melontar nanti. Tapi melontar ini di waktu subuh sangat ramai. Dalam menunaikan haji ini perlu ingat 2S. Saya ulangi, dalam menunaikan ibadah haji ini perlu ingat 2S. Ada yang tahu 2S maksudnya? Sah, selamat. Sah, selamat. Jadi kalau selama ini saya kan sering membawa jamaah haji. Alhamdulillah sudah saya sempat sana 6 kali membimbing haji, 3 kali membimbing umroh. Dan tahun ini tolong doakan bulan puasa ini saya insya Allah akan umroh. Umroh Ramadan memang lain.
Kalau ada sana misalnya mau umroh yang tidak dapat haji, sebagiannya umroh dulu mereka. Kalau misalnya ada sana kita ada tetangga kita menurut kita sudah mampu, sarankan. Kalau nunggu kuota nanti siapa tahu tidak tercapai. Memang haji itu dan umrohnya watimul hajj umroh. Sempurnakan haji dan umroh. Umroh itu dengan haji hampir sama. Bedanya dikit kalau umroh namanya haji kecil, haji besar. Umroh itu rukunnya 5, kemudian haji rukunnya 6. Haji itu otomatis dia orang yang haji, otomatis dia umroh. Jadi 2 kegiatan itu. Tapi orang umroh belum tentu haji, karena haji itu pada bulan tertentu saja. Nah, kembali ke sini. Jadi kegiatan di sini tadi bermalam di Mina. Lalu besoknya tanggal 10, ya kita ambil ba'da asar lah. Pembimbing biasanya mengajak ba'da asar, menyelamatkan jemaah. Karena ini orang nanti rame-rame. Hari pertama tanggal 10 Zulhijjah, di sana kita tidak perlu lagi sholat hari raya ya. Tidak ada sholat, ada memang, tapi kita daripada repot-repot surat itu, kita persiapkan fisik kita. Karena dari sini nanti ke Mina ini, nanti kita akan melontar sini. Ya, melontar kita misalnya kita nginap di sini, dari sini ke sini tergantung dengan nasib kita. Kalau minimal dari sini ke sini itu yang untuk orang Indonesia di Jamro namanya atau di Terowongan itu minimal 3 kilo. Kami itu bukan 3 kilo, kami 10 kilo. Oh ya, mohon maaf. Ya, kami 10 kilo. Dari sini ke sini sudah Mina Jadid namanya, hampir 10 kilo dari sini ke sini. Untuk jalan ke sana jalan kaki. Tidak bisa naik kendaraan. Karena kendaraan pol. Ya, tangga bukan orang-orang di jalan maksudnya, orang jalan dalam sekali. Dalam sekali, tidak boleh lewat kendaraan lagi. Nah, dari sini ke sini nanti jalan untuk melontar Jamratul Ula, namanya melontar Jamro. Melontar Jamro itu namanya di sini ya tanggal 10 ini aja lontar 7 kali. Ketika melontar sekarang kalau bedanya kalau sudah 15 tahun ini, kalau dulu tembok aja, bukan tembok, semacam tugu. Sehingga orang melontar dari sini kena ke sana, banyak luka-luka dulu. Nah, sekarang melontar Arab Saudi sudah diganti tembok ini dengan tembok panjang 15 meter. Dari sini sampai sana 15 meter. Nah, boleh kita dari sini, orang sana tidak akan kena. Jadi, melontar ini, misalnya, katakanlah, pertama Jamratul Ula, sini misalnya Jamratul Ula. Jamratul Ulanya misalnya di sini. Tembok, tingginya juga 15 meter. Sehingga ketika kita melontar, tidak akan kena sana. Nah, Jamratul Ula di sini, ya, dari panjang tadi. Nah, tanggal 10 itu kita untuk keselamatan kita, ya jangan nanti misalnya di sini kita lihat karena kepanjang juga itu. Ambil dikit katakanlah yang di pinggir-pinggirnya. Jangan di pinggir pangkal, kalau pangkal rame. Karena jamaah tidak tahu. Dia di situ langsung lontarnya. Kita cari yang agak aman. Cara agak aman misalnya sampai ke ujungnya kita. Ke ujungnya kita, ya. Sini akan sampai jadi kita enak. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar 7 kali. Melontar 7 kali. Tahu harus kena dinding. Tahu kita bahwa walaupun batu jutaan dilempar orang, kita tahu bahwa batu kita kena. Ini hebatnya. Tahu kita bahwa ya misalnya Bismillah Allahu Akbar kena. Kita tahu. Walau jutaan batu serempak. Tapi anehnya tahu kita, batu kita sudah kena ke dinding itu. Ya, ke tembok itu. 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya tidak kena, misalnya tidak kena, diulangi. Sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Selesai hari itu, ya. Selesai hari itu di Jamratul Ula, kita tahallul lagi. Itu tadi, ya. Di Ula, Jamratul Ula namanya. Bukan Jamro Ula. Jamro Aqobah maksudnya. Kita tahallul lagi, ya. Kita di sini Jamratul Aqobah. Saya ulangi lagi. Dari sini kita ke sini Jamratul Aqobah. Hari yang pertama tanggal 10 Zulhijjah
kita melontar Jamrah Aqabah. Lagi Jamrah Aqabah 7 kali. Sudah ini nanti kita digunting lagi. Talun. Baru boleh pekan biasa. Nah besoknya berangkat lagi. Diutamakan besoknya berangkat untuk ula, usta dan ula. Tanggal 11 kita lontar 3 jamrah ini. Ula, usta, Aqabah. Dari ula duluan. Ya, sudah pekan biasa. Ya, kita lontar jamratul ula. Kalau utamanya waktu subuh. Tapi waktu subuh itu jangan kita sana karena orang ramai. Nah pilihlah Ba'da Isya. Ba'da Isya. Ya waktunya karena pengalaman kita. Jadi nanti jangan mau waktu orang sedang mengambil waktu utama. Orang ini kan ramai sekali. Kita sikapi dengan 2 tadi. Sah. Ya hukumnya. Lalu kemudian selamat. Jadi yang kedua tadi. Misalnya kita. Katakanlah, ini Jamratul Ulanya, misal ini. Ini Jamratul Ulanya. Hari kedua, tanggal 11, kita melontar lagi 7 kali. Bismillah Allahu Akbar, 7 kali. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, 7 kali. Lalu kita pindah lagi dari Jamratul Ula ke jumrah namanya yang kedua tadi. Usto. Sama. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah. Lalu nanti kita pindah lagi ke Jamrah Aqabah seperti tadi. Itu, yaitu pelaksananya. Hari tanggal 11. Nah, hari tanggal 12, jadi melontar itu paling banyak tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Kalau kita ngambil nafal awal, boleh langsung ke Madinah. Tapi kalau masih nafal sani, harus lagi melontar besok. Jadi 4 hari melontar. Paling elok hari 4 hari melontar. 10, 11, 12. Tapi sebaik-baiknya. Dan ini dianjurkannya ambil yang sebaik-baiknya. Dan nanti kalau sudah tanggal 13 itu karena orang sudah banyak duluan ke Makkah. Kita masih enak di sana. Ambil sampai tanggal 13. Sempurnakan. Itu paling elok. Jadi kita 4 hari. Karena pahala-pahala di Makkah itu dipindahkan Allah SWT, pahalanya dipindahkan semua ke Mina ini. Selama 4 hari ini. Jadi tidak banyak orang di Makkah ini lagi, tidak banyak orang di Makkah ini kalau sudah yang mulai dari katakanlah tanggal 10 tadi, mulai tanggal 9 sudah banyak orang ke sini. Nah ini, jadi maksudnya ini ya ambillah nanti, tapi memang karena ujiannya berat, banyak orang hanya tahan 3 hari aja. Tapi sebaiknya sempurnanya 4 hari. Nah inilah, jadi ini gambarannya. Jadi dengan saya ini sekali lagi, memantapkan pengertian kita, bagaimana nanti di Eropa ini, sekali lagi sebagai kesimpulan kita, sebelum kita tanya jawab, di Eropa ini, kegiatan kita hanya duduk di bawah tenda, untuk ukuf artinya duduk. Ya, duduk di bawah tenda. Kalau tadi gambarannya, kemudian tawaf, itu tawaf sama dengan keliling Ka'bah. Sa'i jalan dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Ini gambarannya. Ya gambaran. Jadi di sini kegiatan di sini hanya 2. Katakanlah nanti ukuf ini, kemudian banyak zikir-zikir berdoa kepada Allah SWT. Karena doa dikabulkan Allah SWT. Saat-saat doa istijabah di sini, tempat istijabah. Banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Misalnya memanggil adik sanak nanti, supaya diberikan kesehatan dan sebagainya. Berdoa di Arafah. Banyak-banyak. Ya. Karena Allah SWT hari itu, di Arafah itu, Allah akan mengeluarkan 70.000 orang dari neraka. Kemudian kepada jemaah haji akan diberikan Allah SWT yang luar biasa pahalanya, imbalannya sama dengan seolah-olah kita beribadah lebih daripada malaikat. Banyak berdoa sana, insya Allah terkabul. Satu saja yang saya anjurkan tidak boleh berdoa dan terkabul. Karena ada kawan saya dulu, dia berdoa, ya Allah beri kesempatan kepada saya untuk nikah lagi katanya.
terkabul doanya, balik dari haji, nikah itulah. Perhatiannya nikah lagi. Saya payah dulu mendamaikannya. Karena istrinya tidak setuju nikah lagi. Tapi karena doanya dikabulkan Allah, nikah lagi dia. Jadi jangan berdoa bapak-bapak untuk nikah lagi. Takut dikabulkan Allah SWT. Jadi ini di sini ya, jangan lupa hukum, banyak zikir, banyak doa. Pokoknya manfaatkan waktu sebenarnya di sini. Nah nanti kemudian sudah di Musdalifah ini sementara di sini, kegiatan di sini bermalam, walaupun yang setengah malam, mengambil kerikil. Langsung nanti kegiatan di sini bermalamnya sampai 3 malam. Mulai malam tanggal 10, 11, malam tanggal 12. Ya. Tanggal 11, 10, 11, 12. 3 malam, ya. Nah, kegiatan besoknya di sini setelah bermalam itu melontar. Melontarnya khusus tanggal 10 ini cukup di sini, Aqabah saja. Aqabah. Nah, kemudian tanggal 11 melontarnya dan jumlatul ula, jumlatul wusta, jumlatul aqabah, 3 kali lontar. Ya. Tanggal 12-nya sama. Melontar ini, melontar ini, melontar ini. Tanggal 13-nya sama juga. Tanggal ini dari sini melontar ini. Sudah itu balik nanti ke Makkah lagi. Nah, sudah balik ke Makkah nanti baru tawaf. Tawaf lagi, keliling Ka'bah 7 kali, sa'i. Sudah itu selesailah hajinya. Tinggal menunggu panggilan untuk pulang. Sebelum pulang nanti, tawaf wada lagi. Selesai. Bapak Ibu selesai hajinya, balik ke dusun, membawa oleh-oleh haji mabrur. Nah, silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita perjelas, jangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya bertanya di Musdalifah. Musdalifah kita bermalam setengah malam. Dengan kegiatan itu mengambil kerikil. Gunanya batu tersebut untuk melempar. Pertanyaan saya, berapa jumlah batu yang harus kita ambil di Musdalifah? Kemudian yang dilempar apa atau maupun ulah itu apanya tembok itu namanya? Ya, baik. Jadi yang jelas kegiatan kita di Musdalifah ini ambillah batu paling dikit 70 kerikil. Batu-batu yang kecil-kecil 70 paling dikit. Syukur-syukur lebihkan sampai 75 ya, karena cadangan-cadangan nanti. Nah gunanya ini ya. Setelah nanti sampai di Mina ini, ya, kita tanggal 10 Zulhijjah ini melontar jumlah Aqabah 7 kerikil. 7 kerikil. Berarti 7 sudah kurang 7. Tanggal 11, ya, melontar nanti tiga-tiganya. Ula, Usta, Aqabah. Berarti tinggal 7, 21. Berarti sudah 28. Tanggal 12, ya, dari 12 ini melontar lagi sama. Ula, Usto. Ula, Usto, Aqabah. Tambah 21 lagi. Berapa? Hah? Tadi sekolah lagi. Ini kita hitung itu ya. Ini hari pertama tanggal 10, 7 saja. Hari kedua 21. Ula, Usto, Aqabah. 28. Nah, hari ketiga, ya. Hari ketiga Ula, Ustaz, tambah 21. Amal 8, apa 9? Pokoknya itu lain. Nah, hari berikutnya lagi, hari ketiga, tambah lagi 21 lagi. Ula, Ustaz. Berarti 70. 70. Nah, ambillah cadangannya sekitar 10. Siapa tahu. Ya, itu yang namanya makanya ini. Tapi kalau 2 hari dia, tinggal 48. Kalau misalnya 3 hari katakanlah. Hari pertama tanggal 10, hanya melontar ini. Hari kedua melontar ini 21. Jadi 28 ya. 28. Hari ketiganya dia melontar ini jadi tambah 20 tambah 21 lagi 48 ya. 49. Enggak matematikanya. 49 itu. Jadi makanya kalau sampai 3 hari, tapi kalau nanti misalnya ini jangan bawa pulang batunya ke Bengkulu. Kalau dibawa gimana Pak hukumnya? Tidak boleh. Sebagai ulama tidak boleh kan.
Ya karena itu tanah haram namanya sana itu. Haram dikeluarkan dari sana. Ada yang membawa-bawa itu. Sebenarnya tidak boleh. Siapa tahu kan nyangkut di kantong Ya karena tahu enggak, kalau nyangkut enggak apa-apa. Nyangkut enggak apa-apa. Nyangkut enggak apa-apa. Di sana nanti ada harangan. Hah? Lebih? Saya lebih cuma Buang aja. Buang aja di situ. Buang aja di situ. Tanah haram namanya, tanah sekitar situ. Ya. Termasuk motong rumput-rumputan kan enggak boleh sih. Motong rumput-rumputan, cabut rumput-rumputan, ganggu rumput-rumputan enggak boleh di sana itu. Nah ini yang mau nanya ini yang simpel-simpel aja. Yang saya tanya ini, kita ini selaku suami ada wanita yang sangat hormat. Itulah istri. Tandanya nanti kalau sudah di Arafah itu, nah, istri kita ngikut itu apa tidak? Nah, kalau ngikut itu, berarti kegiatan itu kan bisa saling ngerti sama istri. Kalau enggak, tuh mungkin istri ini kadang-kadang ini ada yang pikun ya Pak ya, ada yang sangat tuli. Jadi tidak dengar ini orang, kalau suami sendiri dia mengode-ngodekannya, kata melulu mungkin jalan ngobrol. Itu boleh apa enggak? Jadi memang ungkapan ini kalau misalnya dengan istri malah di sana nanti dituntut kita untuk peluk-pelukan. Supaya nanti jangan sampai ini ya, khusus istri ya. Istri nanti kan kita jangan anggap batal dulu lagi. Ya. Malah saya anjurkan tuh kalau istrinya sini pelulah. Terserah apa dia di belakang apa ini. Karena orang rame. Nanti terpisah satu dengan lain sudah carinya. Pakaian sama, orangnya banyak, tidak tahu lagi. Nanti bingung-bingung macam itu kita temu orang. Termasuk misalnya kalau keluar kita tidak apa-apa. Makanya dalam pasang ihram itu buat sedikit di sini. Semacam nanti ada teorinya itu untuk tempat ini. Ya, saling meluk kalau suami istri. Termasuk misalnya nanti kalau obun kita atau siapa saja, walaupun misalnya ketika nanti misalnya yang sudah tua-tua, nanti untuk melontar ini, kalau memang tidak mampu, tidak kuat ya, karena orang benar-benar fisik, jalannya saya tadi mungkin paling dikit 4 atau 5 kilo, jalan aja, melontar lagi berat, ya boleh diwakilkan. Jadi namanya kan wajib ini. Melontar ini namanya bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina. Melontar dan semuanya wajib. Tadi saya lupa, arti wajib ini sesuatu yang wajib ditunaikan. Namun jika tidak ditunaikan, masih saja kita asalkan berdam. Supaya jangan berdam, bisa nanti minta diwakilkan kepada keluarga. Atau kepada ketua regu atau kepada teman. Jangan minta wakilkan nanti dengan orang Arab, nanti minta mereka piti. Kita sendiri, ya tolong nanti ambil batu tadi, kasih dengan dia. Tolong diwakilkan. Misalnya istrinya tidak kuat tadi. Tolong nanti saya diwakilkan. Misalnya ibu-ibu karena agak gendut dikit, payah jalan, wakilkan aja. Tapi silakan misalnya hari pertama kalau mau coba-coba, ikut coba-coba. Kalau misalnya kedua dan ketiga, wakilkan capek atau capek dikit. Bapak-bapak capek dikit. Tidak tahan, tidak kuat lagi, boleh wakilkan. Sah haji kita. Sah hajinya. Hah? Apa? Hah? Kalau diwakilkan berarti kita yang mondar, istrinya tinggal gitu. Hah? Carinya lagi juga sulit gitu. Ya, kita tinggal memang. Kita tinggal di tenda. Tapi carinya nggak sulit ya. Iya, tidak apa-apa. Tenda aja. Kan ada yang tinggalan di sana. Ada penunggu kita, walaupun ibu itu. Tidak banyak. Tidak banyak. Saya lihat itu kebanyakan ibu-ibu yang sudah tua. Agak capek, walaupun capek, tidak kuat jalan lagi, karena jalan, boleh sekali lagi diwakilkan. Sah haji kita, tidak dikurangi pahalanya. Cuma kalau kita sendiri tambah banyak pahala kita, tapi pahalanya tidak akan ini. Boleh diwakilkan. Tapi kalau wukuf di Arafah, tidak boleh diwakilkan. Walaupun kita kondisi dalam sakit berat. Bahkan sudah sangat mau dibawa semua ke sini. Dibawa ke Arafah. Namanya siapa diwukufkan. Di apa? Ada di mobil ambulan. Walaupun masih ada nyawa. Dibawa semua ke sini. Tapi di sini boleh. Nanti malam saya tidak mampu. Ya boleh tinggalkan. Karena kondisi sakit. Di sini juga nanti tidak mampu melontar. Boleh diwakilkan. Namanya wajib. Ya, saya ulangi lagi, tadi lupa mengenai.
Jadi pekerjaan haji ada 3 amalan. Amalan rukun sesuatu yang wajib dilakukan. Tertinggal 1 tidak sah hajinya, tidak ada obatnya. Yang kedua namanya wajib, sesuatu yang wajib dilakukan. Tapi jika tertinggal masih sah hajinya asal bayar dam atau diwakilkan. Wakilkan supaya jangan bayar dam. Lalu kemudian yang sunat. Sunat ini jika dikerjakan tambah elok, pahalanya banyak. Jika ditinggalkan tidak berdoa dan semuanya haji kita sah. Termasuk tadi talbiyah. Talbiyah ini sebenarnya sunat. Cuma oleh adinda kita tadi mengatakan supaya wajib hafal ini misalnya supaya kita agak serius betul-betul. Nah, wajibnya di sini aja, tapi nanti di sana ya silakan diamalkan. Tapi ada kan dapat enggak apa-apa. Diam aja. Pokoknya ke Mekah. Itu sah. Tapi kalau misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sikir-sikirnya tidak harus seperti buku. Jadi Bu ya, ceritanya ini saya kan sudah 9 kali sana. Membina jamaah itu sebelum mereka berangkat sudah 30 tahun. Tapi saya tidak hafal ini. Tidak hafal saya ini. Nabi kan sederhana aja. Ketika tawaf berkata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Itu aja diulang-ulang Nabi. Tidak seperti buku ini, putaran pertama ini, putaran kedua ini, ya. Mana ini? Jadi intinya, buku nanti akan dikasih Bu, Departemen Agama ini bukunya. Akan dikasih. Jadi, apa punya? Maaf, tidak ingat tadi. Nah itu, intinya ya. Jadi buku-buku ini dikasih ke menak itu nanti, kasih menak ini, boleh dibaca, boleh tidak. Sunat. Ya, kalau namanya semua bacaan sunat. Tapi fisik kita jalan, ngelilingi, duduk wajib. Benar-benar ibadah haji ini ibadah fisik. Itu secara namanya tadi rukunnya, namanya wajibnya, namanya sunatnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang tentang sholat sunatan. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa kita sebelum menuju pesawat itu sholat 2 rakaat. Yang saya bertanyakan sholatnya sholat apa dan niatnya apa. Kemudian di pesawat tadi kita sholat 2 rakaat juga kalau tidak salah dengan menggunakan apa itu tayamum. Jadi Ustaz tadi tidak menjelaskan tentang tayamum. Itu apa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau langsung sholat? Nah, niatnya apa juga? Ya. Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi tentang katakanlah tadi apa tadi? Meningkatkan asrama haji. Sholat meningkatkan asrama haji tadi. Oh iya, sholat di apa namanya? Di belajar rumah lah. Namanya sholat safar Ustaz. Sholat safar itu sholat sunat 2 rakaat dalam perjalanan safar. Safar berjalan dalam perjalanan. Dianjurkan sholat sunat safar 2 rakaat niatnya dalam kalau mau pakai niat itu sebenarnya Pak Bu supaya jangan repot-repot. Niat itu arti niat qasdu sawi fi'li wa mahallu qalbi. Menyengaja melakukan segala sesuatu tempatnya di hati dengan bahasa yang kita ngerti. Boleh niat itu, boleh niat ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Rejang, boleh bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Kita orang Indonesia, tentu banyak di antara kita tidak tahu bahasa Arab. Dan niat dalam hati. Jadi nanti kita sulit selalu melapaskan nawaitu misalnya atau usolli sunnatal safar rakaat ini lillahi taala. Payah kita cuma dalam hati. Sengaja aku sholat safar 2 rakaat. Subhanallah Allahu akbar. Itu. Lalu kemudian yang keduanya tadi di dalam pesawat ya, di dalam pesawat niatnya misalnya kalau sholat zuhur dengan asar ini jamak namanya. Dalam hati aja, sengaja aku sholat zuhur, jamak qasar tahir atau tamdihnya, takdim dulu,
jamak qasar takdim 2 rakaat perkurangan Allah SWT. Di jamak dan asar ya. Saya ulangi lagi niatnya. Sengaja aku sholat zuhur jamak qasar tahir dihimpun dengan takdim lah kalau dihimpun dengan asar 2 rakaat perkurangan Allah. Allahu Akbar. Selesai dengan 2 rakaat kita sholat asar lagi. Ya, bedakan dikit dingin dan komat. Ya, ke tengah sudah sholat asar. Sengaja aku sholat asar jamak qasar takdim dihimpunan zuhur 2 rakaat perkurangan Allah. Allahu Akbar. Yang penting sengaja aku sholat zuhur jamak, itu aja, ingin jamakannya. Sengaja aku sholat asar jamak. Ya 2 kali sholat. 2 kali sholat 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Jadi dalam perjalanan namanya kalau selama ini kita 5 waktu, dalam perjalanan cukup 3 waktu. Selama ini 17 rakaat, kita kerjakan hanya 11 rakaat. Ya, zuhur dengan asar dijadikan 2 rakaat. Ya, jadikan 1 waktu, misalnya waktu zuhur namun jamak takdim, waktu asar jamak tahir. Maghrib dan isya dijamak juga, boleh jamak takdim namanya 2 kali dikerjakan di waktu zuhur. Namanya jamak maghrib ini 3 rakaat, tetap 3 rakaat. Maghrib tidak boleh kurangi lagi, tetap 3 rakaat, ya. 3 rakaat, maghribnya 3 rakaat, lalu nanti isyanya 2 rakaat. Berarti kita sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, berarti 11 rakaat. Tadinya kita semalam itu sholatnya sampai 17 rakaat. Tadinya kita 5 kali semalam, cukup 3 kali dalam semalam. Kalau perjalanan, misalnya kalau kita berjalan kemana, misalnya kita berjalan kemana, boleh dilakukan seperti itu. Bahkan selama di mana nanti, misalnya 3 hari atau 4 hari, boleh kita di sana terus melakukan sholat jamak qasar tahir. Jamak qasar di tengah-tengah. Kita kan belum menjelaskan tentang hadis tayammum tadi. Yang saya tanya kan masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh iya, saya tadi sama dengan wudu lah. Sebenarnya kan sunat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, ya. Wa la syarikalah atau Allahumma ij'alni minat tabiin wa jannat tahirin. Sama betul. Karena tadi ada bagiannya situ, makanya saya cara mendetail gitu. Karena bagian saya tadi tuntut ke sini, sebenarnya kalau misalnya bagian saya ini akan saya praktekkan, termasuk bagaimana cara tayamumnya, bagaimana cara sholat saya praktekkan. Saya suruh malah jamaah. Karena terus terang aja saja. Barulah bala lancar mengenai tayamum. Baru ada yang belum, karena jarang dipakai di Indonesia. Ya. Kalau saya ya kan betul ya. Kalau misalnya betul, jarang dia. Sebenarnya jamak ini atau apa namanya, termasuk jamak dan sunat tayamum ini bisa ketika sakit. Misalnya tangan kita diperban, sakit tangan kita karena anggota wudu, jadi cukup gantian tayamum. Jadi sebenarnya kalau kita sakit boleh aja tayamum. Sakit atau misalnya air kedinginan, tahan dengan air, boleh. Bukan jarang Indonesia ini banyak yang lakukan. Termasuk misalnya kalau sakit di rumah sakit, dia cukup pakai tayamum aja. Ya, apalagi tangannya diimpus. Tidak usah pakai wudu sebelah. Udah itu, tidak. Ganti semua dengan tayamum. Ya, itu Pak ya. Nanti karena mungkin ada yang akan, makanya saya tidak ini tadi. Tapi kalau saya misalnya diberikan kesempatan, bagian saya misalnya tayamum dan sholat itu akan dipraktekkan. Malah jamaah dipraktekkan. Tapi karena bagian saya tadi ini, hanya sepintas saja lah tadi. Sepintas tadi. Masih ada Bapak sekalian? Ya. Kalau tidak ada lagi, Bapak sekalian, sekali lagi, demikianlah yang dapat kita ungkapkan. Andai kata mengungkapkan tadi ada benarnya berdasarkan hidayah dari Allah SWT. Jika terdapat keluarnya, tentunya atas kelipan saya kepada Allah SWT, kepada ibu dan bapak sekalian, saya katakanlah mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita mudah-mudahan saling doakan nanti bapak ibu selamat dalam menunaikan ini. Misalnya dari perjalanan, sehat selamat di perjalanan, lancar di perjalanan, lancar rencana, dapat melaksanakan rangkaian manasik dengan baik dan balik kembali dengan membawa oleh-oleh haji mabrur. Mari kita
berdoa ya. Berdoa bersama, semudah-mudahan Bapak Ibu lancar dalam pelaksanaannya. Kita awali doain sama-sama baca kitab ila hadzin ni'matis shalihah sayun lillahi law al-fatihah. Al-fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha syargoyat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa qadil hajat Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan masyuma. Allahumma liqada fi pelajaran manasik haji KB Arafah. Allahumma anzil rahmah wal barakah wal maghfirah fi hasil majlis fi hasil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal hajjana hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa zamban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijanatan tabur ya alima ma fi syurur ahlina ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma jal hajjana hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi syudur anna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma ya Allah ya Rabbana, dengan penuh syukur dan bertafakur kami agungkan asmamu karena berkat rahman-Mu yang agung dan kasih-Mu yang terbilang yang menyertai kami dalam acara manasik haji KB Arafah di tempat ini ya Allah. Karena itu Allah terimakan kami ini dan berkati acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk dapat memenuhi panggilan-Mu menunaikan ibadah haji tahun ini. Lancarkanlah perjalanan kami, sehat selamatkan kami, kemudian sehat selamat kami di Arab Saudi dan dapat melaksanakan rangkaian manasik haji dan sebagainya dan kembali ke tempat kami ini dengan membawa oleh-oleh haji mabrur bikrahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada keluarga kami, kepada kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan ibadah haji agar saatnya nanti dapat menunaikan ibadah haji karena itu merupakan rukun Islam yang wajib kami tunaikan dengan rahman-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarah ila haramain. Allahumma arzuqna ziyarah ila haramain. Allahumma yassir lana ziyarah ila haramika wa harami rasulika qabla an tumituna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barzal ham ya kasbal gham ya man liwadiya fi warham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala rahim idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal dalibah wal mihana ma dhara bi batan wa mimman sa'amna innaka matasya'un qadir. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzu minal jubni wal buhl wa na'udzu min ghalabatid daini wa qahri rijal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatil tammat min syarri ma khalaq. Da'wahum biya subhanaka Allahumma tahiyatum biya salam wa ahidahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Ismail, sampai Pak Megat.